Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pasar Keuangan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari pertama, Eviana Citra Devi, yang kedua, ada Ismi Barikna Yuniati, dan saya sendiri, Silviana Salsabila. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi makalah kami dan dimohon untuk teman-teman bisa menyimaknya. Pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Maka dari itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Dalam pasar uang, yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang terakhir, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi-fungsi pasar uang adalah yang pertama, sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dan investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Dan yang terakhir, sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli suatu surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Instrumen pasar uang. Yang pertama, Treasury Bills atau T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada commercial paper, merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Yang ketiga, bankers acceptance, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Yang keempat, Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang kelima, sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Yang keenam, surat berharga pasar uang atau SPBU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketujuh, ada call money, merupakan salah satu sarana terpenting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Repurchase agreement atau repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan yang terakhir, negotiable certificate of deposit atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pihak terkait transaksi pasar modal diantaranya adalah yang pertama, emiten, perusahaan yang menawarkan efeknya ke pasar masyarakat melalui pasar perdana. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek jika tidak laku di pasar. Yang ketiga, investor, badan atau perorangan yang membeli kepemilikan perusahaan go public.
Wali amanat adalah perusahaan yang mewakili pemegang efek yang bersifat hutang. Kurator, pihak yang memberikan info perusahaan ke pasar. Arranger, perusahaan yang menorganisir kegiatan initial public offering atau IPO. Agen penjualan adalah pihak yang memasarkan efek perusahaan secara langsung ke investor. Dan yang terakhir, broker adalah pihak yang berfungsi sebagai perantara transaksi efek. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Dalam fungsi ekonominya yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan data dari lenders atau para investor yang menanamkan dananya dalam pasar modal ke borrowers, perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Selanjutnya fungsi keuangan dalam pasar modal itu dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers. Lenders menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Instrumen pasar modal sendiri terdapat reksadana, saham, saham preferen, obligasi, waran, reg issue. Perbedaan pasar uang dan pasar modal sendiri jika dilihat dari jangka waktu, untuk pasar uang jangka pendek dan untuk pasar modal jangka panjang. Dalam produknya, pasar uang memiliki sertifikat deposito, tabungan, SBI, commercial paper. Dan untuk pasar modal mempunyai obligasi dan reksadana. Jika dilihat dari saham risiko dan keuntungannya, untuk pasar modal sendiri, risikonya tinggi dengan return yang tinggi. Sedangkan untuk pasar uang, risikonya rendah dengan return yang rendah. Jika dilihat dari otoritas tertinggi, jika pasar uang, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, sedangkan untuk pasar modalnya Departemen Keuangan Hasil Bunga Dividen dan Capital Gain. Dilihat dari instrumen, untuk pasar uang SBI dan surat berharga pasar uang, dan sedangkan untuk pasar modal saham, obligasi dan surat berharga seperti waran, option, reg issue. Persamaan pasar uang dan modal sama-sama bagian dari finansial karena pasar uang sendiri muncul karena banyak membutuhkan likuiditas, kemudian menjual instrumen pasar uang ke bank lain, baik bank konvensional atau juga bank syariah. Sedangkan pasar modal adanya penjualan saham, obligasi dan sebagainya. Menjalankan suatu fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Produk pasar uang dan produk pasar modal ini relatif sama berupa surat berharga. Selanjutnya yaitu pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah yaitu pasar uang di mana yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen pasar uang antara lain yang pertama, uang itu tidak dapat menghasilkan apa-apa, dan uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi real. Yang ketiga, keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan return on investment. Return ini hanya boleh diestimasikan tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan. Yang keempat, bagian saham dalam perusahaan. Kegiatan mudharabah atau kemitraan musyarakah dapat diperjualbelikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper. Yang terakhir, piranti keuangan Islami, seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan dapat dinegosiasikan karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata. Selanjutnya, mekanisme operasi pasar uang syariah. Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah. Di antaranya, yang pertama yaitu diperbolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan, di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang yang telah terdaftar secara legal. Yang kedua yaitu membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk mudharabah investment deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murabahah, bai al-salam, istisna, ijarah mutahiyah, bitamlik, dan lain-lain.
Selanjutnya, perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah, yaitu pada mekanisme penerbitan. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pada pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Dan yang kedua yaitu pada sifat instrumen. Pada pasar uang konvensional, surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan pada pasar uang syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Selanjutnya, instrumen pasar modal syariah. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Yang pertama yaitu reksadana. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Yang kedua yaitu saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau margin atau fee. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip modal syariah. Yang pertama yaitu instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur maisir atau judi, horor atau ketidakpastian, haram, riba, dan batil. Yang kedua yaitu emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham ataupun sukuk harus mentaati semua peraturan syariah. Yang ketiga yaitu semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi real, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang. Selanjutnya yaitu fungsi pasar modal syariah. Yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua yaitu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Selanjutnya yaitu memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada dasar modal konvensional. Dan selanjutnya yaitu memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.